Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa merasakan indahnya wisata di Pacitan. Alhamdulillah hari ini kita bisa tadabbur alam Ustaz ya. Ya. Di salah satu objek wisata di Pacitan yaitu di Senono Gentong. Sahabat-sahabat semua, mari kita manfaatkan sedikit waktu yang diberikan kepada kita saat ini di Senono Gentong ini untuk tetap thalabul ilmi. Kapanpun kita kalau bisa kita upayakan untuk selalu menimba ilmu kepada Ustadz kita yaitu Ustadz Hari yang alhamdulillah diberikan kesempatan bersama kita untuk mendampingi tadabbur alam. Ustadz, saya ingin bertanya, kan dalam beribadah itu kadang-kadang kita itu selalu naik turun dalam beramal itu kadang-kadang hati ini semangat, kadang-kadang enggak gitu. Jadi untuk menjaga ritme dalam beramal soleh ini kita senantiasa semangat itu gimana caranya Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia dan rahmatnya kita masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Li wahidun, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita yaitu dua golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini tentu ada beberapa permasalahan di antara, dan itu memang bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang ya. Yazid bi taatillah, yaitu bertambah keimanan tersebut dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'asillah, dan berkurangnya keimanan tersebut dengan adanya maksiat, yaitu noktah-noktah hitam, di situ ada kesalahan-kesalahan khilafiyah, kemungkaran yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga menutup daripada nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun istiqamah itu merupakan hidayah dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yahdi may yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada hambanya yang dikehendakinya saja. Berarti ada di antara hamba yang tidak dikehendaki Allah, ada. Sampai mati, iya, sampai mati. Ada yang sampai mati tidak mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang dalam proses kehidupannya pertama dia iman kemudian menjadi kufur. Ada yang pertama kufur menjadi iman, dan itulah proses kehidupan. Tapi apakah Allah tidak memberikan tarbiyah? Apakah Allah tidak memberikan sentuhan-sentuhan keimanan dengan ayat-ayat kauniyahnya seperti yang kita lihat sekarang? Apakah Allah tidak memberikan pendidikan tarbiyah dari ayat-ayat syar'iyahnya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kemudian dari para ulama, para da'i yang terus tidak pernah berhenti dalam mendakwahkan Islam? Itu semua ada. Bahkan dengan adanya nikmat yang ditempelkan oleh Allah pada dirinya. Kalau kita melihat orang bermaksiat itu kadang rezekinya justru bertambah. Kadang orang bermaksiat tapi masalahnya terus selesai. Itu sebenarnya selain masalah istidraj, yaitu Allah memberikan istilah kenikmatan di dunia yang begitu melimpah tapi akan dibalas di akhirat. Itu juga Allah suruh mensyukuri. Meskipun kamu bermaksiat, tetap tak kasih nikmat yang lengkap. Seperti itu. Nah, adapun ibadah itu ketika mengalami masa menurun, keimanan itu adalah berasal daripada keimanan itu sendiri. Karena kita tidak akan beribadah kepada Allah kecuali ada iman dalam hati kita. Jadi kalau orang itu beribadah, pasti atau dipastikan ada keimanan dalam hatinya. Maka pondasi atau kunci naik turunnya sebuah ibadah adalah naik turunnya
keimanan. Jadi kalau misalkan kita pertama semangat dalam ibadah, semangat dalam beramal soleh, semangat dalam berdakwah, semangat dalam membaca Al-Quran, dalam bersedekah, dalam semua amal yang bersifat memperjuangkan agama Allah, kemudian melemah, berarti itu tanda keimanan kita juga sedang melemah, bukan karena ibadahnya yang lemah. Ya, jadi bagaimana cara kita menambah itu? Maka tadi wal iman yazid bi taatillah, maka tambahlah ketaatan. Jadi kalau sebagian ulama itu, kalau misalkan kita malas dalam sholat, maka paksakan yang pertama sholat sunnah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Yang pertama 4 rakaat menjadi 8 rakaat, paksakan, karena dengan ketaatan tersebut akan menghidupkan iman lagi. Kalau misalkan kita sedekah 100.000, kemudian kita kok malas, mulai bakhil, mulai pelit, mau menyedekahkan, oh iya ada kebutuhan, maka sedekah 2 kali lipat, 200.000, 400.000, supaya hidup dengan sedekah itu amalan-amalan ibadah. Kalau misalkan kita dalam majelis ilmu itu mulai turun, pertama rajin, kemudian mulai bermalas-malasan, bahkan misalkan 1 pekan 4 kali menjadi 2 kali, bahkan menjadi 1 kali, maka tambah 8 kali majelis ilmu supaya Allah menghidupkan rutinitas itu kembali dalam keimanan kita. Kalau kita malas-malasan misalkan dalam mengelola sebuah yayasan, dalam mengelola sebuah pondok pesantren yang kita pengurusnya lama nggak hadir, lama nggak jumpa, lama lagi ketika dipanggil dengan SMS pesan nggak datang, maka tanpa dipanggil hadiri majelis-majelis yayasan dan pondok pesantren supaya itu bisa menghidupi keimanan kita. Jadi masalah ibadah adalah berkaitan dengan masalah iman, dan ketika iman itu kuat maka ibadah akan kuat, dan ketika iman itu lemah maka ibadah juga akan lemah. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah. Jadi harus dipaksakan. Iya, harus dipaksakan dalam sebuah kebaikan. Masya Allah. Ya. Tadi teman-teman, nasihat dari Ustadz Hari, semoga menambah semangat kita dalam beramal. Yang lagi lowbat mudah-mudahan menjadi energi baru lagi, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dalam waktu yang Allah yang tentukan. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.